Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Apa berita politik hari ini yang paling banyak mendapat sorotan publik? Soal pawang hujan di Mandalika atau Gubernur Anies Baswedan yang dielulukan sebagai presiden saat datang ke Mandalika ikut nonton eh, pacuan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Anies. Presiden. Kasih jalan. Panas. Kasih jalan. Pak Presiden Lombok, center. Presiden Lombok. Lupa temui itu nih dulu. Presiden Lombok. Lupa temui tuan. Benar mana kan ya? Bukan. Itu berita kemarin. Berita hari ini yang paling heboh adalah rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Jokowi yang bernama Hidayati. Cobalah buka di semua media online dengan kata kunci Ketua MK akan menikahi adik Jokowi. Beritanya bertebaran di mana-mana. Isu soal adik Jokowi akan dinikahi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah santer beredar dalam beberapa hari terakhir. Namun media baru menurunkan beritanya setelah mendapat konfirmasi. Ini konfirmasinya juga cukup unik ini karena datang dari putra Presiden Jokowi, Gibran, yang saat ini menjadi wali kota di Solo. Lah itu sudah tahu, kok masih nanya? Itu ujar Gibran ketika ditanya oleh wartawan. Gibran juga membenarkan lamaran itu sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022. Berarti lebih dari sepekan yang lalu ya. Dilakukan secara terbatas dengan protokol COVID dan dia sendiri tidak hadir karena harus isoman. Berdasarkan informasi, lamaran resmi Anwar Usman ini telah diterima keluarga yang diwakili oleh Jokowi sebagai kakak laki-laki dari Hidayati itu pada tanggal 12 Maret lalu. Sedangkan resepsi pernikahan direncanakan akan digelar 26 Mei 2022 di Solo, dilanjutkan dengan acara pada 28 Mei 2022 digelar di Bima Sumbawa. Ini merupakan kampung halaman dari Anwar Usman. Heboh lah media, apalagi media sosial. Ini kan sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan pernikahan ini, malah harusnya dibilang ini banyak benarnya. Ini kan Anwar Usman adalah seorang duda karena istri Anwar Usman ini namanya Suhada Anwar Usman itu telah meninggal dunia. Kalau saya buka file di media ini, dia meninggal, istri dari Anwar Usman ini meninggal di Rumah Sakit Bethesda Serpong ini pada tanggal 26 Februari 2021. Ini harinya hari Jumat. Sementara suami Hidayati atau adik Jokowi ini yang namanya ini Insinyur Hari Mulyono ya, sudah meninggal dunia lebih lama, yakni tanggal 24 September 2018. Ya, sudah menjadi hampir 4 tahun ya. Hari Mulyono meninggal dunia setelah dirawat cukup lama di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena menderita stroke. Jadi sebenarnya ini pernikahan biasa antara seorang duda dengan janda. Sah-sah saja, tidak melanggar norma dan hukum. Malah kalau dalam agama, terutama agama Islam yang dianut keduanya, ini sangat dianjurkan. Bila niatnya ini untuk menyempurnakan ibadah. Namun di media sosial, apalagi di WhatsApp group politik, pernikahan ini menjadi sorotan dan perbincangan menarik.
bahkan memunculkan spekulasi politik. Maklumlah kan Anwar Usman adalah seorang ketua MK, posisinya ini sangat krusial gitu dalam menentukan peta politik di Indonesia. Itu berkaitan dengan sengketa-sengketa seputar pilpres ya, dan juga posisi kepresidenan. Kita tahu, pertama ini saat ini MK kan banyak sekali menangani gugatan yang berkaitan dengan presidensial threshold 20%. Nah, PT 20% ini kan yang selama ini dianggap menjadi biang persoalan di Indonesia, dianggap ini merupakan upaya dari oligarki bermain untuk menentukan siapa yang bisa menjadi presiden di Indonesia. Karena dengan PT 20% ini kan kemudian praktis itu ya siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden itu sudah bisa dibatasi. Dan kalau lihat peta politik saat ini maksimal itu hanya dua calon pasang ya, dua pasang calon ya, atau bahkan kalau lihat komposisi partai pendukung pemerintah ya kemungkinan tuh hanya satu calon yang bisa maju pada pilpres. Tapi karena mungkin memang karena selama ini tentu saja supaya lebih kelihatan prosedural gitu ya diaturlah dua pasang calon, tapi siapa yang menjadi presiden itu sudah bisa ditentukan sebenarnya. Dan di sini peran Mahkamah Konstitusi itu sangat krusial. Kenapa? Karena sangat terkesan sekarang Mahkamah Konstitusi itu menjadi semacam semacam penjaga gawang jangan sampai gugatan ini lolos. Dan orang kemudian tentu saja banyak berspekulasi, mencurigai gitu. Memang itu tugas dari Mahkamah Konstitusi. Ini boleh-boleh saja orang curiga semacam itu. Kenapa? Karena faktanya misalnya itu dari 9 orang anggota Majelis Hakim, ini posisi Anwar Usman ini merupakan salah satu dari 5 anggota Majelis Hakim yang menolak gugatan judicial review. Jadi banyak sekali gugatan, saya kira udah puluhan gugatan judicial review ini yang mentah di Mahkamah Konstitusi karena posisi atau cara pandang dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi yang dinilai sangat konservatif, dan salah satunya adalah Anwar Usman. Selain Anwar Usman ini ada beberapa nama ya, kan tadi saya sebut 5 orang ini, ya, ini ada Daniel Yusmik, kemudian ada Wahidin Adam, ada Dr. Arief Hidayat dan juga Aswanto. Nama-nama itu setidaknya muncul pada saat Hakim Mahkamah Konstitusi itu menolak untuk gugatan 20% ini saat diajukan oleh sejumlah warga perorangan, jadi perorangan warga negara, diantaranya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Yuliantono, kemudian ada Jenderal Gatot Nurmantio, ada pula anggota DPR, ada DPD RI Tamsil Lindrung, Edwin Pratama Putra, dan juga Fahira Idris. Nah, tapi kabar baiknya itu ada 4 orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda atau dikenal sebagai dissenting opinion. Mereka itu adalah Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra. Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dan Eni Nurbaningsih berpendapat itu pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan presidensial threshold. Selama ini kan mentoknya di situ, selalu legal standing. Namun 2 orang hakim ini berpendapat bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak. Nah, adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra itu yang punya pendapat yang berbeda. Menurut mereka, para pemohon ini memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan beralasan menurut hukum. Jadi, kata Suhartoyo dan Saldi Isra, pemohon mestinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu posisi posisi pertama krusial dari Anwar Usman. Yang kedua ini, posisi Anwar Usman sebagai Ketua MK itu juga malah sangat krusial di tengah upaya Jokowi dan para pendukungnya memperpanjang masa jabatan. Ini baik melalui penundaan pemilu maupun mengubah batasan 2 periode menjadi 3 periode. Selain itu peluang Jokowi selain lewat amandemen itu juga dia bisa memperpanjang masa jabatannya melalui Perpu atau Dekret. Nah, dipastikan jika hal itu terjadi dan kemudian bergulir gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ini tentu orang kemudian bertanya-tanya dengan posisi dari Anwar Usman sebagai adik ipar. Hampir dipastikan ini akan menimbulkan pertanyaan besar atas netralitasnya sebagai Ketua MK sekaligus adik ipar dari Jokowi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini kalau kemudian katakanlah misalnya
maka amandemen itu bergulir ke MPR dan kemudian MPR menyepakati bisa memperpanjang masa jabatan atau mengubah batasan masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode, ini juga kan nantinya dipastikan Jokowi akan menjadi salah satu kontestan. Biasanya hasil Pilpres itu akan dibawa menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian di situ ada posisi lagi, posisi Anwar Usman lagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi memang setidak-tidaknya itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan etis berkaitan dengan 3 poin tadi itu ya. Satu, tentang gugatan presidensial threshold 20%. Yang kedua, ini nanti jika terjadi amandemen atau langkah-langkah lain dari Jokowi, yakni berkaitan dengan Perpu atau dekret untuk memperpanjang masa jabatan. Dan ketiga, kalau terjadi berhasil melakukan amandemen dan kemudian Jokowi kembali menjadi kontestan pada Pilpres 2024, ini juga ujungnya akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Itu soal implikasi politik dan hukumnya. Tapi soal itu saya kira biarlah jadi perdebatan dari para ahli hukum tata negara. Sejauh ini yang saya catat, ini adalah presiden, dalam tanda petik ini ya, presiden baru dalam dunia politik dan ketatanegaraan kita. Secara hukum tidak ada, saya kira, larangan ya seorang seorang hakim Mahkamah Konstitusi, apalagi hakim ketua Mahkamah Konstitusi menikahi adik presiden incumbent. Apalagi posisinya mereka setelah terpilih, mungkin menjadi persoalan ketika pada waktu proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, karena posisi presiden menentukan, itu mungkin bisa menjadi persoalan serius. Tapi sekali lagi, karena adanya latar belakang politik mutakhir Indonesia tadi yang saya sebutkan tadi, wajar kalau kasus ini mendapat banyak sorotan dan jadi perbincangan luas. Bagaimana sesungguhnya hubungan Hidayati dengan Jokowi? Ini kan selama ini orang tahunya Jokowi ini adalah anak tunggal. Ternyata tidak. Jokowi itu dia 4 orang bersaudara. Dia memiliki 3 orang adik dan semuanya perempuan. Jadi Jokowi adalah satu-satunya anak laki-laki. Dalam sebuah foto ini, kalau lihat seragamnya, kelihatannya saat kampanye Pilgub 2012 ya, itu ada Jokowi bersama dengan ibunya dan 3 orang adiknya. Mereka semua menggunakan seragam kotak-kotak, ini khas sekali seragam yang dikenakan Jokowi pada waktu menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan di situ hanya Jokowi yang mengenakan kemeja putih. Di foto-foto lain ada juga foto Hidayati dengan ibu Jokowi, Nyonya Sugiatmi Notomiharjo. Nah, jadi ini memang clear ya, ini memang adik kandung dari Jokowi. Jadi kalau orang selama ini nyebut Jokowi anak tunggal itu salah, karena dia ternyata punya 3 orang saudara, semuanya perempuan. Nah, siapa Anwar Usman? Anwar Usman ini juga nggak kalah menarik kalau kita lihat perjalanan karirnya. Ini dia lahir pada 1 Desember 1956 di Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Umurnya kalau sekarang berarti dia sudah umur 65 tahun ya. Ini perjalanan karirnya ini sangat menarik. Ini dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Kemudian dia pada waktu sekolah di sekolah menengah atasnya itu dia mengambil sekolah PGA, ini pendidikan guru agama. Dan dia sempat menjadi guru honorer, dan kemudian dia merantau ke Jakarta dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Dia sempat menjadi guru sebagai PNS, tapi kemudian dia akhirnya memutuskan untuk banting setir dan melamar menjadi hakim. Singkat cerita, dia karirnya sebagai hakim itu terus meroket dan kemudian dia terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi atas usulan dari Mahkamah Agung. Jadi saya kira kalau Anda tanya pada saya, apa berita yang paling menarik hari ini? Tentu saja saya akan memilih berita rencana pernikahan dari adik kandung Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.